وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح ولسانه بالجسد على قدره بالقبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majelis dzikir rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita kembali panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah daripada Allah sehingga kita di malam hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat, keadaan penuh daripada curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, kerabat beliau, serta zuriat dan keturunan beliau, pengikut-pengikut beliau hingga sampai kepada akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jauh tersini. Alih bapak kawan anak kayak ini. Alih ya. Caranya aib lagi ada soal-soalnya, karena tidak punya aib lah, dan bawa hadir. Senang benar ya kalau dihadirin. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sudah mengetahui yaitu dari tugas-tugas dari para malaikat, khususnya malaikat 10. Yang pertama malaikat Jibril, pembawa wahyu, yang kemudian Mikail, membagi rezeki dan menurunkan hujan. Kemudian malaikat Israfil, yaitu meniup sangkakala ataupun kita trompet kalau bahasa kampung. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Tugasnya malaikat Israel ini adalah mencabut sekalian orang yang mempunyai nyawa atau yang mempunyai roh. Dan yang kelima yaitu malaikat mungkar. Malaikat mungkar ini pekerjaannya adalah menanya akan mayat yang ada di dalam kubur. Jadi tugas daripada malaikat mungkar, mungkarnya ada kedua kawannya, yang kedua malaikat nakir. Jadi mungkar dan nakir. Tugas munkar atau malaikat munkar ini masa khusus menanya akan orang yang sudah meninggal dunia yang ada di dalam kubur. Pertanyaannya sebagaimana yang kita ketahui atau kita dengarkan saat kita orang menalkin mayat. Menalkin mayat itu sebenarnya apa? Bukan hanya sekadar untuk memberikan paham atau memberikan papadah kepada orang yang sudah meninggal dunia, namun supaya menjadi perhatian bagi kita yang hidup. Karena apa? Karena kita dianjurkan yang pertama apabila ada orang meninggal dunia itu kita disuruh dulu melawati ataupun menghilangi. Mendatangi, mulai lagi garing sudah disuruh menghilangi, kemudian sudah meninggal disuruh melawati pulang mendatangi itu takziah ngarannya. Nah kemudian setelah sewaktu habis mengukur habis memandi, kemudian mensolatkan. Setelah mensolatkan kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk mengantar jenazah itu sampai ke kaki liang lahat, sampai ke kubur. Itu sunnah hukumnya. Dan pahalanya itu diberikan oleh Rasulullah seumpama satu kirat. Kirat itu ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa itu perumpamaan kirat itu?
nang pahala seumpama kirat itu, maka dijawab oleh Rasulullah bahwasanya satu kirat itu diumpamakan seperti halnya pahala di dunia ini, seperti pahalanya donanya seperti gunung Uhud. Nah, kenanya lah. Nah itu jadi satu kali kita mengantar jenazah ke dalam kubur atau ke liang lahat atau ke kubur itu 4 aja nih, 4 mairing aja sampai ke kubur, banyak bulik dapat sudah 1 kirat. Nah, kemudian pulang kalau kita bertahan, imbas sudah mengantar langsung 4 mengubur, kalau perlu baca Yasin juga 4, lamun bisa, ada bisa 4 berdiri barang, menghadangi sampai orang mana lakin, maka diberikan oleh Allah Ta'ala nilai pahalanya itu yaitu 2 kirat, yaitu 2 biji gunung Uhud. Nah ini jadi jangan takutan malah mendatangi orang apa, mau antar orang mati itu. Apalagi orangnya itu napa mana bukakan luangnya dan pulang napa membantu lawan proses daripada penguburan itu tadi, itu kada terhitung lagi sudah. Kalau tahu tukang tabuk luang nih lah, tukang tabuk luang nih, itu Rasulullah kalau kada salah pun tamu dalam satu kitab bahwasanya napa, maka ingat lagi kitabnya di mana, itu kalau sudah sampai 41 orang mengubur menabuhkan luang orang mati itu tadi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka inya mati dijamin nyatu dalam badan husnul khatimah, artinya lepas daripada siksa kubur. Nih bentuknya orang nak hati dia nak luang. Nah, tapi ikhlas catatannya tadi, nah ikhlas itu nangalile. Nah ikhlasnya nangalile sedikit. Nah, bayo, kalau ada pamrih apa-apa, punya orang memberi syukurnya, kalau memberi kan apa-apa. Nah ini. Nah. Tapi kalau kita tahu fadilat dan kelebihannya, insya Allah kita akan ikhlas saja. Ya Allah, insya Allah ikhlas. Karena diberi oleh Allah Taala itu luar biasa harapnya. Yuk kita lepas daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, lepas daripada pertanyaan mungkar dan nakir ini tadi. Ini luar biasa deh. Apanya lagi yang diharapkan? Nah. Jadi mengkawat tuh bagus benar, artinya menjadi orang tukang tabuk luang. Nah jadi bahwasanya talqin itu adalah pepadah kepada orang yang hidup. Karena disebutkan idza ja'akal malakanil muwakkalani bika, apabila telah datang akan engkau oleh 2 orang malaikat al muwakkalani bika yang diwakili oleh Allah Ta'ala, keduanya itu wakil Allah Ta'ala yang mananya lawan kita. Dan malaikat ini pulang apa? Memang perintah Allah Ta'ala nang disuruh oleh Allah Ta'ala menanya kepada kita. Pertanyaannya apa kada lain? Yang pertama, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Namun kita kada kenal lawan Allah, kayak apa kita nak menjawab? Nah, minimal kita sudah mengetahui akan sifat-sifat Allah. Insya Allah kalau kita sudah tahu lawan sifat-sifat Allah, kita kada bakalan tersesat lagi. Insya Allah akan dapat menjawab lawan pertanyaan munkar itu tadi. Nah kalaupun kita pulang ada berisi amaliyah lain, misalnya seperti membaca Yasin, dawam orangnya selalu istiqamah, baca surat Tabarak istiqamah misalnya, kemudian ada berisi zikir 7 laksa, ada berisi surah Al-Ikhlas yang diamalkan. Mini dulu ada pernah Rasul mengamalkan 4.444 kali. Nah, sama aja fadilatnya kayak zikir 7 laksa juga dibaca itu 4.444 kali seumur hidup. Nah, sama aja zikir ini seumur hidup juga. Berisi zikir jumlahnya 70.000 dengan niat berzikir 7 laksa, maka sudah termasuk aja seumur hidup sebutin itu cukup ya. Nah untuk diri kita, kemudian kalau kita hendak memberiakan kepada keluarga lain, boleh juga pulang kita niatakan pulang, kita berulang-ulang misalnya zikir nanti kita beriakan pulang lawan abah kita, kemudian berulang-ulang berikan lawan mama kita. Karena ini kadang-kadang kita campur-campur biasa beda dengan ibadah-ibadah lain. Kalau kita sembahyang sunat nak memberiakan ke lain lah misalnya boleh aja.
Kalau misalnya sembahyang sunat 2 rakaat, hendak diberikan 10, kalau kurang diberikan sembahyang hadiah ini tadi, boleh dah kawaja, sama aja kada berkurang pahalanya. Kita dapat juga, orang yang diberikan dapat ke itu juga. Beda dengan zikir 7 laksa. Zikir 7 laksa kadang-kadang ada khusus orangnya, makanya ada diulahkan doanya khusus. Nah, karena ini apa? Nilainya ini luar biasa, karena sanggup dalam artian itu sanggup membeli akan siksanya api neraka. Nah, tapi ini sekadar usaha kita untuk menyelamatkan diri. Nah, kada bisa, kada boleh kita berkeyakinan atau berpasti bila berzikir dah harus pasti masuk surga, dah harus dapat siksa lagi. Ada boleh kayak itu kita. Tetap kita akan menjalankan perintah Allah Ta'ala, tetap bertakwa kepada Allah, tetap menjauhi larangan, tetap berusaha untuk menghindari daripada segala hal-hal nang maksiat, hal-hal nang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau kita berkeyakinan semua itu seberitaan itu tadi, nah baca mengenai kita zikir saja karena kawan. Nah, jadi yang pertama ditanya, Marabbuka, siapa Tuhanmu, waman nabiyuka, siapa nabimu. Lamun orangnya kada pernah kenal lawan nabi, kayak apa? Hendak mereka menjawab kena. Minimal kita napa di dunia ini selalu dekat dengan keluarganya Rasulullah, dekat lawan ulama. Kenapa? Kalau keluarga Rasulullah itu adalah pewaris daripada darah dagingnya Rasulullah. Kalau para ulama itu pewaris akan ilmunya Rasulullah. Jadi sama apabila kita dekat dengan para habaib, para keluarga Rasulullah, mencintai lawan keluarga Rasulullah, mencintai lawan para ulama, maka kita akan dijawabkan nantinya atau dimudahkan dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir tentang masalah pertanyaan siapa nabimu. Yang ketiga, wama dinuka, apa agamamu? Tentu sudah agama Islam. Nah, membuktikan orang itu beragama Islam tentunya mengerjakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan Allah Ta'ala. Yang diperintah Allah Ta'ala terutama apa? Ialah sembahyang, puasa, berzakat kalau inya mampu, naik haji kalau inya lebihan berduit. Ya Allah. Yang terutama dulu apa? Ya masalah sembahyang. Dan sembahyang ini adalah menjadi pembeda antara orang yang beriman dan orang yang kada beriman. Al-farqu bainal iman wal kafir as-shalah. Perbedaan antara orang nang beriman lawan nang kada beriman itu adalah sembahyang. Jadi kadang-kadang kali kada maminan duit orang ini Islam kadang bahasa kasarnya tuh itu. Tapi maaf bandel lah. Ini kayaknya kasar sedikit. Cuman nang bujur kasarnya kena kawain di padahal kayak itu sudah Rasulullah menyampaikan gitu, al-farqu bainal kafir ay bainal iman wal kafir as-shalah. Perbedaan antara orang nang beriman lawan orang nang kafir nang kada beriman itu hanya sembahyang aja. Bila orangnya sembahyang aja kalau padahal beriman sudah. Nah, itu membuktikan kita beriman, percaya kepada agama. Ditanya kena, wa madinuka, malaikat apa agamamu? Kita jawab agama Islam. Ujur kayak itu jawabannya, tapi kalau kita kada pernah melakukan apa yang dianjurkan dalam Islam, maka kita kada bakalan tahu menjawabnya. Apa menjawabnya kita? Kada tahu orang sembahyang, seorang kada tahu misalnya. Kada tahu dari mana? Kada beherung artinya tuh. Memang kalau di akhirat tuh kada bang istilah itu masing-masing, bang beneran sebenarnya. Masing-masing aja ikam aku kan gitu kalau di akhirat tuh. Mas waktu itu salah aja kita. Muka itu kita kan bener gitu maksudnya. Ikam aku aja. Masing-masing ya gitu. Nah itu salah aja gitu kalau dua paksa orang gitu lah. Kalau maksa. Wa ma imamuka, dan apa imam engkau? Maka imam kita adalah apa? Al-Quran.
Artinya yang menjadi pedoman, yang menjadi petunjuk bagi kita itu adalah Al-Quran. Nah kalau kita kada pernah mengkaji Al-Quran, kayak apa kita menyambat imam kita? Misalnya aja orang ini kada bisa baca Quran dulu gitu. Kayak apa yuk? Ngaleh lonjoknya. Nah, jadi mun kawa berusaha, walaupun kita sudah tua, misalnya kada bisa, berangkat belajar sedikit-sedikit ikrara, sekali dua. Yang penting dulu ada pernah belajar. Masalah dapat kada dapat tuh maklum ya Allah Ta'ala sudah. Karena kita tua deh, tiap tua tuh tak tumpul. Biasanya kada pendapatan lagi. Nah, nambah hafal kan kada dapat hafal lagi kalau jurang doa yang ini nah sekali nyambat aja kada ingat lagi dah. Hanya ini nggak nyambat jurang ingat lagi kayak salawat tuh nah padahal tempat panjang sedikit. Ini jurang salawat salawat pulus, harapnya pulus misalnya lagi jelas. Udah salawat lah. Salawat pulus misalnya. Jurang salawat bila membaca salawat ini nah insyaallah ada bakal karingan duit. Biasa harus kada juga ada bakal karingan dari manfaatnya ada harus mengalir. Tapi mbak kata apa panjang dua salawat pulus ini nih. Nah, enggak apa disampai dulu lah rahasia dulu nih. Sayangnya ini kan kalau mah belakatan dulu. Karena mah ambil dari belakatan juga. Belakatan juga kalau menyerahkan pada belakatan pulang. Nya kayak itu juga ambil nih. Ilmunya kabeh hari itu sih mah ambilnya lawan belakatan pakacak. Paksa pakacak juga. Itu. Hari pernah lah kejadian. Ini mah ambil ilmu sakti dari. Ilmu sakti Bang, lain ilmu kesaktian. Dilajari ya, dipaksa malah jadi nih duit kreditnya kan duit juga itu 50.000 duitnya duit beri udah 50.000 larang belum beres ya harganya 6.000 jadi saya sekali pikiran ini berapa 50.000 tuh mau senang 1 juta lebih itu cuma kadang duit 50.000 adanya 25.000 aja di sedikit ayo aja orang tuh ayo pokoknya saya keempat nah apa syaratnya pokoknya malam ini turun sidin masa kilatan pas masa kilatan jadi di sini inilah bila aku menyerahkan ke mengacak nih lakatan nih kacak imbas sudah dikacak ada kalau timbulan itu dimakan cap langsung makan mah jadi kayak ini kan mau ambilnya nih bapasan sih bila ada orang nambah ngaji cuma nikah ini nah ilmu nih paksa kayak ini jual lagunya ngomong duitnya sarikam saya nak banyak sarikam cuma terus cuma cara dua kacak itu tadi harus ya nah kayak itu jadi ilmu itu kayak itu juga kan ini soal pulosnya kalau sembarangan diberiakan lah akan menantangnya kan mah anak bebini cepat soal pulos Allah cair aja panjang salawat itu lalu dipadu udah apa diingat lagi kita tumpul di otak kita nih 2 kali ke depan juga dicatat pulang nah ya itu kadang apa juga bukan baca catatannya dibuka lah hanya baca saking tumpulnya itu tapi kalau kita sudah berusaha sudah kita melaksanakan itu tadi walaupun kan bisa juga maka kita mati tercatat kita sudah belajar Al-Quran nah ini Bang nah untungnya tuh asal ada kemauan sudah nah itu lamun sudah belajar itu bisa juga alhamdulillah benar itu nah satu nah kedua pulang kandungan Al-Quran tuh pernah kita mempelajari ataupun kita mengamalkan misalnya kada bisa baca Quran kada bisa memahami kada bisa mengerti ini mendengar orang membaca barang mendengar orang apa di majelis taklim barang nang dibaca orang tuh apa Al-Quran dan hadis diantaranya karena setiap yang dibicarakan oleh para ulama, para kiai itu kada lepas dari apa dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis kada lepas. Nah, kayak bicarakan masalah suruh menggawe sembahyang itu kan dasarnya dari Al-Quran. Cuman kada disambat dari Al-Qurannya. Ya kalau nah, jadi minimal 3. Yang pertama dulu kita mempelajari akan Al-Quran, kemudian sudah bisa membaca, kemudian pulang apa? Hanya kalau bisa didengari tentang isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga diamalkan. Barang kita misalnya mendengar ada ilmu, ada amaliyah yang disuruh dalam Al-Quran itu atau disuruh oleh Rasulullah, minimal kita mengamalkan sekali seumur hidup benar. Karena kawa misalnya beramal tatarusan sebanyak-banyaknya misalnya, nah misalnya ada disuruh orang baca jurang salawat ini bagus fadilahnya gini
baca sekali dah aman kita bisa atau hafal sana. Ada juga tandanya kita tuh mengamalkan lawan nang ada dianjurkan baik itu dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi gitu. Kemudian pertanyaannya lagi Pak, wa ma kiblatuka, dan apa kiblat engkau? Nah, kiblat, maka kita menjawab apa? Kiblati itu adalah, kiblatku adalah apa? Menghadap kiblat itu adalah Baitullah. Jadi kita setiap kali kita melaksanakan sembahyang ataupun saat kemanapun, bila kita berhadap, tentunya kita berhadap ke Baitullah. Yang penting di situ apa? Yakin akan hati. Saat kita sembahyang misalnya, karena kita sini Karawang, kita melihat Baitullah dengan sepenuhnya. Paling-paling kita ada basic kompas itu benar ya. Kalau kompas pun kada pasti juga. Ulahan siapa kompas dah? Ulahan manusia. Ada dah kalau dipertentukan harap pas kadanya itu. Nah, paling-paling ya istilahnya itu sekedar bahan kita kan sana arahnya kiblat. Tapi untuk memastikan kita masuk kepala arah ke kiblat kada juga itu kan awal. Jadi situ nampak memerlukan keyakinan aja. Yakin kita sudah bahwa kita sembahyang, ibadah kita nih menghadap kiblat. Nah, itulah. Jadi keyakinannya tuh nayanya benar. Nah kita merasa yakin bahwa kita tuh menghadap kiblat. Tapi bila nyata-nyata sudah kasih ke kiblat, seorang sudah kasih tuh, itu nyata salah sudah adanya. Kawan itu. Nah di dalam fikih itu banyak diatur. Kalau misalnya di perjalanan bang ada aturannya. Nah ada misalnya anak, nah ada nambah putar gitu, ada juga kemana kan kiblatnya kasih tahu misalnya. Kemarin misalnya sembahyang kalau nanya mentok kemarin ada sembahyang lah, sembahyang asar, nah lihat matahari lah. Ada di seluruh tempat berputar aja gitu. Biar ke mana arahnya perputarannya kayak itu dia harus marah gitu. Jadi orang berputarnya akhirnya apa? Ke belakangi jadinya lo arah asal-asal gitu. Ada yang kayak itu juga. Ada juga pulang nang setajak sekali aja nambah keyakinan bujur aja. Nah sudah bila sudah menghadap ke Allah Akbar menghadap kiblat ya sudah. Ada lagi ke mana arahnya lagi kapal kita nih. Ada lagi. Nah, ada juga nang kayak itu. Tergantung kita memakainya aja. Yang penting isinya di dalam nih yakin kita menghadap kiblat itu aja semua. Nah, dan kamu mengingat kita habis kita bicara mengenai nah pekerjaan malaikat ini lah bisa mengejar malaikat lah supaya bomba juga di sini. Dan kemudian angka 6 pekerjaan malaikat nakir itu napa menyiksa orang yang tidak betul di dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar. Kurangnya bila pertanyaan munkar kada dapat, salah satunya tadi pertanyaan Allah, kemudian Nabi Muhammad, agama, imam, kiblat, bahkan kemudian siapa saudara-saudara engkau, saudara kita apa saudara kita sesama orang muslim, sesama orang mukmin. Kada dapat menjawabnya itu, maka tugasnya malaikat nakir ini adalah apa? Menyiksa. Ya memukul-mukul tuh, ya memukul tukang pukul dia kita nih, jago pukulnya adalah malaikat nakir. Dan yang ketujuh yaitu malaikat raqib. Pekerjaan malaikat raqib ini adalah tugas menulis amal kebaikan yang ada di sebelah kanan kita. Jadi kemana aja kita berjalan, malaikat raqib, sebelah kiri ini malaikat atid, itu kada pernah pisah lawan kita. Kemana kah kita berjalan, guring kah kita, bangun kah, bagawi kah, nang apa aja nang kita gawi, semuanya tuh malaikat ini kada pernah terpisah lawan kita. Dan dia memperhatikan. Nah, bila gawian kita baik, catatnya oleh malaikat raqib. Bila kita terperbuat lawan maksiat, catatnya oleh malaikat atid. Udah sayangnya berdua nih. Cuma kada beda tahuan. Namun seorang aja, bila yang maksiat, catatnya oleh atid. Bila baik, catatnya oleh raqib. Nah. Tapi malaikat raqib dan atid ini apa? Sebatas nang dicatatnya itu, nang dilihat, nang dilihat dan didengarnya. Nah, nang dilihatnya misalnya kita berbuat sembahyang, duduk di majelis ini, catatnya terus nih. Atau kita berbuat maksiat di luar kena apa? Catatnya juga. Kalau sudah nang di dalam hati, nang di dalam batin, ini kada kau mencatat, karena kada tahu. Siapa nang lebih tahu itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak ada dalam hati ini itu urusan Allah.
Nah, mana urusan hati ini banyak, urusan hati ini lagi. Termasuk di dalamnya tuh orang ria, orang sombong, dalam hatinya tuh rasa sombong, dalam hatinya tuh rasa ujub. Kemudian pulang napa takaburnya, itu termasuk pekerjaan hati. Ada dalam hatinya, malaikat kenapa mencatat? Hanya Allah yang menyimpan catatan itu. Nah itu kita tuh saat betimbang tuh kita, kenapa nih banyaknya nih nak ada baiknya kenapaan? Maka banyak amalian catatan malaikat banyak sudah. Nang baiknya kenapa bertambah ulang nang ada baik nih? Oh karena malaikat kada tahu bahwasanya pekerjaan apa nang ada di dalam hatinya itu urusan Allah Ta'ala. Dan nang baik pun juga kada tahu juanya. Siapa tahunya berzikir sarianan semalaman, bersalawat siang malam, bertasbih siang malam. Kada tahu malaikat itu deh. Tapi dalam catatan Allah Ta'ala inya selalu berbuat baik, selalu beramal kebaikan di dalam batinnya. Nah ini nang kita kada ketahui. Makanya orang-orang wali itu wali kita mengetahui, karena mereka itu selalu berzikirnya dengan batin mereka. Zahirnya kadang-kadang kada ketahuan. Dan malaikat nomor 9 malaikat Malik, yaitu pekerjaannya adalah menunggu neraka. Khususnya nenek akan memberikan penyiksaan kepada orang-orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Itu malaikat Malik. Dalam riwayat malaikat Malik ini sekali jiswah takurihing. Malaikat Malik nih. Waktu waktu ketiga Nabi Isra Mi'raj. Itu pun masuk pertama itu dulu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih jam ramad. Jangan ada bersiapa. Ujian malaikat Jibril tahulah malaikat. Aku bawa ini tahulah. Ada tahu aja malaikat. Tatap Muhammad ramad. Sudah yang ini dah orang pemimpin alam semesta. Nang bangaran Muhammad Rasulullah yang ini orang langsung tersungkur alhamdulillah. Tak kuring langsung. Meng itu mana mau pulang, betul. Malaikat Malik nih, jadi malaikat Malik ini dasar orangnya gersang, tapi baik aja orangnya, baik benar orangnya malaikat Malik ini, cumanya sesuai kesalahan. Nah adapun nang pengurihingan itu adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah menunggu surga, selalu penuh dengan kenikmatan. Makanya malaikat Ridwan itu selalu tersenyum. Makanya di dunia bila ada orang pindah katunya pengurihingan, insyaallah mewarisi malaikat Ridwannya lah. Bila ada berangan takurihing. Tapi jangan bang takurihing tatarusan lah. Alih juga kita. Berjalan bapak takurihing itu lain pulang kita catatannya. Apa jurang nenek behire takurihing nenek. Berjalan sudahnya tiring ke atas takurihing juga. Nah, alih itu. Nah, tapi ada juga orang wali yang kada ketahuan juga bisa juga. Mana kuring-kuring tahu semua. Nah itulah artinya diantaranya pekerjaan malaikat, khususnya malaikat 10. Dan ini wajib kita mengetahui nama malaikat ini dan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan barakah, diberikan manfaat, diberikan taufik hidayah, semoga dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil